Selamat datang di Ruang Kata Podcast, tempat kita ngobrol santai, tapi tetap serius membahas isu-isu yang lagi hangat di masyarakat. Saya Bambang, host kalian seperti biasa. Dan malam ini kita punya topik yang cukup panas, yaitu soal demo yang rencananya akan digelar besok 28 Agustus di depan gedung DPR RI. Nah, bersama saya sudah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Panjul, seorang pengamat sosial sekaligus aktivis mahasiswa yang sudah sering ikut mengawal isu-isu publik. Mas Panjul, selamat datang di Ruang Kata. Terima kasih banyak Mas Bambang. Senang sekali bisa diajak ngobrol di sini, apalagi topiknya memang lagi hangat banget ya. Betul banget. Jadi, sebelum masuk lebih jauh, mungkin bisa diceritakan dulu ke teman-teman pendengar, sebenarnya demo besok ini terkait isu apa sih? Dan kenapa bisa sampai sebesar ini gaungnya? Ya, kalau kita lihat demo tanggal 28 ini sebenarnya bukan muncul tiba-tiba. Ada latar belakang panjang, terutama soal kebijakan pemerintah dan DPR yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Isu yang paling menonjol adalah kenaikan tunjangan anggota DPR, pajak dan masih banyak lagi. Mahasiswa melihat suara publik tidak benar-benar tersalurkan lewat parlemen. Jadi jalan terakhir ya turun ke jalan, menyampaikan aspirasi secara langsung. Saya tertarik sama poin itu. Banyak orang bilang demo itu sudah kuno, bahkan dianggap mengganggu. Tapi di sisi lain, ada juga yang melihat bahwa demo justru menjadi cara paling efektif untuk menekan kebijakan. Menurut Anda, apakah demo besok benar-benar bisa berdampak? Pertanyaan bagus. Kalau kita lihat sejarah, banyak perubahan besar memang lahir dari tekanan massa. Reformasi 98 misalnya, itu kan hasil dari gerakan mahasiswa dan rakyat. Memang demo bukan satu-satunya cara, tapi ini adalah simbol kekuatan publik yang berkumpul. Apakah berdampak? Ya, setidaknya pemerintah akan tahu kalau ada ketidakpuasan besar. Walaupun hasil konkret kadang tidak instan, tapi gaungnya pasti terasa. Saya paham. Nah, tapi ada juga kekhawatiran soal keamanan. Kadang demo bisa ricuh, apalagi kalau jumlah massa sangat besar. Bagaimana cara mahasiswa menjaga agar besok tetap kondusif? Ya, itu tantangan besar. Mahasiswa biasanya punya korlap untuk mengatur ritme demo. Pesannya jelas, sampaikan aspirasi dengan damai. Justru kalau ricuh, itu bisa merusak citra perjuangan. Tapi kita juga harus sadar ada faktor eksternal yang bisa bikin situasi panas. Misalnya provokasi. Makanya perlu disiplin massa yang kuat. Menarik banget. Terakhir, mungkin ada pesan dari Mas Panjul untuk pendengar podcast kita yang mungkin besok juga akan turun langsung ke jalan? Pesan saya sederhana. Kalau memang mau ikut, datanglah dengan niat yang tulus untuk menyuarakan aspirasi. Bukan sekadar ikut-ikutan. Jaga keselamatan diri, jangan mudah terpancing provokasi dan yang paling penting, tetap ingat bahwa tujuan utama adalah perubahan yang lebih baik untuk bangsa. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Panjul sudah hadir dan berbagi insight di Ruang Kata. Semoga besok demo berjalan dengan damai dan benar-benar bisa menyuarakan kepentingan rakyat. Untuk kalian semua yang dengerin, jangan lupa follow podcast ini biar nggak ketinggalan obrolan kita selanjutnya. Saya Bambang, pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya.